Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salah satu dari karakter pendidikan pembelajaran yang ada di perguruan tinggi itu adalah mewajibkan bagi mahasiswa untuk membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi di setiap level pendidikannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ya, agar mahasiswa sarjana mampu untuk menulis skripsi, sarjana master mampu untuk menulis tesis, sarjana doktoral mampu untuk menulis disertasi, maka dibuatlah atau disusunlah metode penelitian, ya, mata kuliah dalam bentuk metode penelitian, bisa pertama atau kedua, ya, menggunakan pendekatan statistik, ya, kuantitatif, ya, menggunakan data kualitatif dengan berbagai metodenya. Nah, ada hal yang menarik tentu saja ketika kita sebagai seorang muslim tentu saja berpikir kritis tentang bagaimana sebenarnya berarti Islamic research approach, ya, bagaimana sebenarnya pendekatan Islami, ya, dalam sebuah penelitian, ya, mungkin kita bisa menyebut dengan research methodology, ya, on Islamic perspective, ya, bagaimana metode penelitian ilmiah, ya, dalam perspektifnya atau dalam tinjauan Islam. Tentu saja, ya, ketika sebuah metode penelitian itu akan digunakan yang sesuai ataupun cocok dengan objek dari penelitian tersebut. Nah, kalau objek penelitiannya ternyata adalah misalnya Islamic Studies, tentu saja, ya, mestinya dia tidak tepat, ya, ketika menggunakan metode penelitian yang tidak sesuai, gitu, ya. Mungkin pada level-level yang sifatnya kelihatan, yang nampak itu mungkin bisa, gitu, ya. Tetapi kalau sudah kepada Islamic Studies terkait dengan wahyu, terkait dengan pemahaman misalnya ulumul Quran, kemudian juga ulumul hadis, kemudian juga fikih, ya, kemudian juga tazkiyatun nufusnya, gitu, ya, maka apalagi terkait dengan etika dan norma, ya, maka metode penelitian yang ada saat ini itu tidak bisa untuk menjawab, untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang saya sebut teringat terkait dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian diperlukan adanya rumusan terkait dengan saya menyebutnya dengan istilah Islamic research approach, ya, artinya pendekatan, ya, penelitian, ya, pendekatan penelitian yang dia base-nya adalah akidah Islam atau keyakinan Islam, ya, kemudian pengembangannya tentu saja sangat mungkin untuk mengadopsi dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Nah, Islamic research approach atau pendekatan penelitian Islami biasa terkait dengan mulai dari objeknya, ya, kemudian juga metodologinya sampai kepada teknis, ya, dalam penelitian tersebut. Nah, ini tentu saja memerlukan adanya kajian yang lebih mendalam, tetapi saya memahaminya Islamic research approach ini sebagai sebuah pendekatan penelitian yang dia Islami. Ya, tentu saja Islami di sini sebenarnya, ya, banyak bisa dilihat dari mulai metodologinya, ya, metode yang digunakan untuk mencapai kebenaran itu haruslah didasari kepada nilai-nilai tauhid atau keyakinan di dalam Islam. Selanjutnya juga step by stepnya itu juga merujuk kepada pemahaman yang sahih, ya, yang tentu saja telah dirumuskan oleh banyak para ulama terkait dengan bagaimana mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi objeknya, ya, bahwa objeknya itu namanya Islamic research approach, ya, tentu saja bukan hanya ulum, ya, qauliyah itu adalah yang pertama, ya, jadi ilmu-ilmu terkait dengan qaul, aqwal,
kalam atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga di dalamnya masuk juga ulum kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu alam, ilmu semesta ya, yang membawa kepada pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini Islamic Research Approach menjadi sebuah pendekatan metode penelitian yang islami yang akan membawa kepada kemaslahatan dan juga akan mengimplementasikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi riset metodologi ini bersifat ilmiah, kemudian objektif dan merujuk kepada tuntunan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.